gawe teh kalah update status ya mah. Kalah update status balik pisan. Oke, halo teman-teman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak membuat video, kita iseng-iseng sambil belajar untuk diri sendiri. Kita buat lagi video sambil menunjukkan satu hal atau mengingatkan satu hal bagi teman-teman sesama petani tentunya. Dan seperti biasa saya ucapkan semoga kita ada selalu dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu tanpa kecuali. Nah, kembali di seputar pertanian. Kali ini setelah kita kemarin selesai berbudidaya kentang, walaupun tidak saya tunjukkan cara dan tips dan trik apapun itu namanya setelah sekian lama, karena satu hal, gara-gara si heeh lah pokoknya, gara-gara si virus apapun itu saya tidak mengerti. Tapi semoga itu tidak menjadi salah satu halangan untuk kita beraktivitas dan berkreativitas lah pada intinya. Kalah ada kemana imane? Hah? Mau bakso tahu? Heuh, meuli euy. Urang menta heuh. Menta we ti maneh lah. Kopi air rokokna dibawa situ langkehe dasar. Nah, teman-teman, ini kita akan kembali membudidayakan atau menanam bawang daun dengan pola seperti biasa. Menggunakan jarak atau diameter bedengan 1 meter bersih. Jadi kalau diambil cangkul itu 1 meter 20. Nah, pupuk yang saya pakai seperti biasa juga berjenis postal. Nah, ini kentang sisa dari hasil pemanenan kemarin. Nah, ini kenca, alat pengukur yang biasa kita pakai. Ini pupuk kandang postalnya, belum semua kita tabur. Jadi kita segerakan tutup saja dulu, takutnya tercium oleh ayam kampung. Jadi nanti bisa di apa namanya lah, dibongkar, di awut-awut semrawut lah pada intinya oleh ayam kampung. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Sukan teh boga duit siap meuli bakso tahu ka 200.000 anjing, geus tuh nanaon ya. 200 teteh. Sampai mana tadi? Sampai kita tutup sebelum tercium atau ketemu sama ayam kampung lah pada intinya. Nah, hasilnya seperti ini. Rencananya juga di sini kita akan memakai mulsa. Nah, ini mulsanya bekas juga kita manfaatkan. Nah, walaupun pada dasarnya saya sering, sangat jarang, bahkan hampir dikatakan tidak pernah menggunakan mulsa karena alasan pemanasan global. Tapi saya hanya ingin mencoba satu hal. Nah, tentang pengaplikasian apapun itu seperti PGPR, Kapur Pertanian, Agen Hayati, bisa kita aplikasikan sambil berjalan. Yang penting taktis, praktis. Jadi kita olah lahan, kasih pupuk. Kalau ada kapur pertanian apapun itu langsung kita tanam. Adapun ke depan sambil berjalan kita pikirkan. Oke, kita lanjut ke menu utamanya tentang budidaya bawang daun yang telah kita tanam 1-2 minggu ke belakang. Ikuti terus di seputar pertanian. Nah, teman-teman, setelah kurang lebih 1-2 minggu, tergantung pola pemeliharaan atau pengolahan tanah, cara kita mengeksekusi dan mengolah lahan supaya agar cepat dan siap ditanami.
jatuhnya 1 sampai 2 minggu tergantung situasi seperti yang saya katakan. Kurang lebih hasilnya seperti ini dalam berbudidaya bawang daun. Nah, bibit yang saya tanam sudah mulai berdiri di mana saya bisa pastikan sekitar perakaran atau akar bawang daun yang kita tanam sudah mulai bermunculan dan siap menyerap pupuk dan unsur hara yang terdapat pada tanah. Di sini perlakuan kita bisa langsung dimulai, baik itu pengolahan lahan atau pembersihan gulma dan pembersihan dari daun bawang yang kita tanam seperti ini, kita bersihkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, pemberian pupuk kimia baik urea, pupuk seimbang ataupun pupuk yang disesuaikan untuk tanaman yang kita tanam. Nah, di sini kita harus selalu mengontrol tanaman yang kita tanam. Seperti yang saya lakukan. Seperti di sini sudah mulai terlihat terdapat banyak gulma berdaun lebar dan berdaun sempit. Nah, itu tandanya kita bisa mengaplikasikan 2 hal. Yang pertama, pembersihan gulma menggunakan tangan. Yang kedua, pengaplikasian herbisida selektif pra dan purna tumbuh. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini. Tuh, sudah mulai terlihat banyak gulma bertebaran. Sekedar informasi, ini adalah lahan di mana dulu kita pernah memperlihatkan atau menunjukkan tentang standar operasional prosedur budidaya kentang di sini. Ini adalah lahan saya, hanya saja tidak selesai dikarenakan si Anu atau gara-gara si Anu, kalian ngertilah. Akhir-akhir ini aktivitas apapun itu dibatasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini juga mulai terlihat 1-2 tanaman bawang daun yang kita tanam itu mati. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Kita biarkan dia membusuk dan mengering supaya pas waktu kita sulam nanti itu penyakit yang ada pada si sekitar tanaman yang kita tanam itu kita perbaiki dulu atau kita obati terlebih dahulu dengan pengaplikasian fungisida ataupun bakterisida. Nah, sebelum saatnya kita sulam. Di sini kita bisa tarik kesimpulan untuk pupuk kimia yang kita berikan dan untuk tindakan tentang pengeksekusian gulma yang bertebaran. Nah, bisa kita memberikan herbisida selektif, maksud saya herbisida purna dan pra tumbuh bersifat selektif. Nah, yang sifatnya sistemik lah untuk menanggulangi gulma yang bertebaran. Dalam istilah standar operasional prosedur itu bisa menekan biaya operasional yang kita keluarkan. Adapun untuk pupuk kimia yang kita berikan itu juga kita bisa tentukan di awal dari mulai sekarang setelah 1-2 minggu. Apakah kita akan memberikan full urea yang sifatnya murni kandungan nitrogen ataupun pupuk seimbang di mana terdapat nitrogen, kalium dan potasium. NPK seimbang 15-15, 16-16. Adapun untuk pengaplikasiannya atau merek dagangnya bebas, bisa subsidi, bisa non subsidi. Nah,
seperti inilah. Di sini juga harus segera diaplikasikan insektisida dan fungisida. Dan tentunya mengacu pada pola awasi, kenali, dan cermati, di mana kita seperti biasa akan menentukan dan menerapkan pola kontak dan sistemik. Jadi dua cara kerja tergantung fungisida yang kita pakai. Apakah bersifat protektif, kuratif, dan eradukatif, itu nantilah kita sambil main ke kios pertanian, sambil menanyakan herbisida pra dan purna tumbuh bersifat selektif apa yang tersedia dan yang murah semurah mungkin untuk menekan biaya operasional yang akan kita keluarkan dalam suatu berbudidaya. Sederhananya kita harus sering-sering kontrol, karena sejatinya kita itu petani. Bisa diartikan kita berinvestasi, bisa diartikan kita mencari sisa dari apa yang kita keluarkan atau modal dalam satu budidaya untuk menyambung kehidupan yang lebih baik. Salah satu manfaat dari kontrol adalah ini, seperti ini. Ini mati. Jadi kita bisa menentukan berapa estimasi untuk mengambil atau membeli atau menyiapkan bibit cadangan yang akan kita pakai untuk menyulam tanaman yang kita tanam. Kita bisa tentukan dengan sistem awasi dan kenali dan secermat mungkin, dalam artian manajemen kontrol. Nah, tuh yang di sini lebih parah lagi boy, teman-teman. Jadi gulma berdaun lebar itu salah satu ciri fisik tanaman kita baik dan bagus, istilahnya masih subur. Tapi jika kita biarkan, ini bisa melampaui ambang batas pengendalian gulma. Jadi saya sarankan harus segera ditindaklanjuti. Dan jika teman-teman peka terhadap situasi dan kondisi tentang tanaman bawang daun yang saya budidayakan, tanaman atau bibit bawang daun yang saya tanam itu kecil-kecil dan kerdil-kerdil. Kenapa? Seperti yang saya katakan, jadi petani itu harus taktis dan praktis. Saya ingin menekan jumlah pengeluaran atau modal yang kita keluarkan seminim mungkin. Jadi serendah mungkin. Istilahnya modal seminim mungkin, hasil kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, ini bibit bawang daunnya kecil-kecil. Nah, kenapa saya suka dengan yang kecil? Karena untuk luas lahan 350 meter saja itu cukup menggunakan bibit 1 sampai 1 kintal 20 kilo. Itu mengapa saya sering mengatakan di beberapa pertanyaan teman-teman, Bang, untuk lahan sekian menghabiskan bibit berapa, bla 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 dan lain sebagainya. Kalau saya sering bilang bisa dilihat dari situasi dan kondisi bibit bawang daun yang kita dapat. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih yang kecil. Seperti yang saya katakan di perkataan saya sebelumnya, itu untuk menekan biaya pengeluaran saya sendiri. Atau istilahnya salah satu cara saya untuk mengirit dan menghemat pengeluaran. Seperti itu. Jadi semakin besar bibit yang kita dapat, kemungkinan besar akan semakin boros juga bawang atau bibit bawang daun yang kita tanam. Nah, tinggal kita kalikan harga yang kita dapat. Oke, saya rasa di vlog kali ini dirasa cukup. Sampai jumpa di vlog selanjutnya di pengaplikasian herbisida pra dan purna tumbuh bersifat selektif pada budidaya bawang daun.
dan pengaplikasian pupuk NPK yang akan kita terapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.